Hari ini kalau impor kita yang dari khususnya yang dari China, kondisi tetap aja pasti kondisinya menurun. Karena apa menurun? Karena beberapa faktor yang seperti kita ketahui bahwa terkait tentang harga bahan baku itu sendiri, terus ada peningkatan, terus kontainernya itu juga, dan pasar yang ada di masa pandemi seperti sekarang. Nah, maka dari itu kami gitu para pelaku usaha di importir itu harus berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa tetap eksistensi kami ini bisa berjalan dengan baik untuk kebutuhan yang ada. Karena untuk itu perlu beberapa strategi untuk bisa kita lakukan. Salah satunya ya kita melakukan efisiensi mau tidak mau, baik itu pengurangan maupun apa namanya itu ya beberapa hal yang kita harus sikapi dengan bijak. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, mungkin sudah ada datanya penurunannya ini sudah berapa persen, Pak Taufan? Kalau impor, kalau kita melihat dari beberapa yang sudah ada, itu bisa mencapai sekitar 20%, Mbak. Baik, 20% ini imbasnya apa untuk produksi di dalam negeri? Ya termasuk ya imbasnya. Jadi produksi dalam negeri pun sendiri pun melakukan penurunan karena kan berkaitan tetap sebagai ekspor kan. Jadi impor bahan baku kan juga untuk tujuan ekspor. Nah kan kita dapat ketahui bahwa ekspor juga tidak mudah juga untuk kondisi yang sekarang karena terkait tadi seperti kelangkaan kontainer, jadi keterlambatan kita atas pemesanan yang ada juga atau pemesanan yang dari luar juga itu berpengaruh, begitu Mbak. Baik, antisipasi apa sih yang paling dibutuhkan untuk pelaku usaha impor ini? Jadi antisipasi yang kita lakukan sekarang, kita memang harus lebih jeli untuk melihat situasi yang ada ini. Peluang apa saja yang bisa membuat paling tidak kita bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Ya tadi seperti saya katakan, ya kita melakukan efisiensi dari beberapa sektor, baik itu di SDM, terus produksi juga. Ya, yang penting ini bisa kita segera jalankan. Paling tidak kita juga meminta pemerintah lebih concern gitu, pemerintah lebih fokus terhadap walaupun kita ketahui begitu banyak ada stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi kita sebagai pelaku di lapangan ini kan perlu yang real yang bayar. Jadi bukan perlu yang bahwa pemerintah sudah melakukan stimulus ini, stimulus itu, tapi saya rasa untuk saat ini yang betul-betul bisa dirasakan oleh para pelaku usaha yang ada itu memang belum cukup berarti untuk kita. Tapi begitupun kita harus bisa menjadi pengusaha yang tidak cengeng, yang tidak berharap selalu support dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah. Kitanya sendiri juga harus bisa mampu untuk bertahan dengan kondisi ini gitu. Tapi peran pemerintah tetap harus ada di belakang, ya di depan kita untuk mensupport kita gitu, Mbak. Baik, support yang real dari pemerintah ini yang seperti apa, Pak Taufan? Ya mungkin dari sisi kebijakan-kebijakan yang aturan-aturan yang banyak itu bisa dipermudah dalam hal tidak begitu luas, mungkin aturan regulasi begitu banyak itu disederhanakan gitu. Terus pajak juga, kepastian di pajak juga terhadap masa pandemi sekarang kan juga banyak ini karena stimulusnya, ya kita juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Apalagi kalau kita mengimportasi sebagai bahan baku untuk barang modal atau untuk kebutuhan konsumsi. Ya kadang kan masyarakat dengan kondisi pandemi sekarang ini, masyarakat itu lebih kepada daya beli juga kan berpengaruh. Nah, mereka akan pasti bagaimana nih bisa mampu membeli sesuatu sesuai dengan kantongnya.